Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang tengah kabur dari sosok misterius, hingga akhirnya memutuskan untuk melompat dari sebuah jembatan dan terjatuh di atas truk muatan kayu yang tengah melintas di bawahnya. Marshall yang merupakan anggota kepolisian kini tengah berada di rumah mantan istrinya untuk mengantar anak perempuannya yang bernama Faye ke sekolah. Namun, Marshall yang mengetahui bahwa anak perempuannya sekarang sudah mulai beranjak remaja dan mulai dekat dengan teman lelakinya, turut memberikan nasihat agar anaknya itu lebih waspada terhadap laki-laki manapun. Di sebuah tempat makan, terlihat Lara yang tengah berbincang dengan sesosok pria parubaya yang diketahui merupakan pria hidung belang. Dan keduanya kini berencana untuk menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, pria hidung belang tadi mulai membuka pakaiannya. Namun saat itu juga, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung memukul kepalanya dari belakang, hingga membuat pria hidung belang tadi pingsan seketika. Diketahui bahwa sosok pria tersebut bernama Cooper, dan ia baru saja mengebiri pria hidung belang tadi karena alasan yang belum disebutkan. Di sana Cooper juga memberikan obat untuk penyembuhan pria hidung belang itu, serta mengancamnya agar tidak menghubungi polisi. Marshall kini tengah berada di sebuah lokasi tempat ditemukannya sosok perempuan yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Marshall dan polisi lainnya tengah menyelidiki kasus kematian perempuan tersebut yang diduga merupakan korban pemerkosaan karena ditemukan adanya bekas luka di sekujur tubuhnya, serta fakta baru yang menunjukkan bahwa si korban telah diberi obat perangsang dan pil KB sebelumnya. Anehnya, korban juga mengalami kerusakan pada gendang telinganya, namun tidak ditemukan adanya kerusakan di kepala si korban. Di tempat Cooper, pria tua itu memberikan Lara sepasang anting yang telah diberi transmitter yang bisa memancarkan sinyal untuk memberitahu lokasinya saat beraksi. Dan diketahui juga bahwa Cooper dan Lara nampaknya kerap melakukan aksi penjebakan pada pria hidung belang, yang tujuannya adalah untuk mengebiri mereka semua atas perbuatan tak senonoh yang mereka lakukan kepada para wanita. Kini Lara kembali akan beraksi dan rencana pertemuan dengan calon korbannya pun dilakukan di sebuah kafe. Namun setelah cukup lama ia menunggu, masih tidak terlihat juga sosok pria yang ditunggunya. Hingga akhirnya ia mendapati calon korbannya yang ternyata sudah dari tadi mengawasinya dari tempat parkir. Cooper yang datang terlambat kini harus mengejar Lara dengan berbekal sinyal yang diperoleh melalui antingnya. Sialnya, saat ia mulai dekat dengan mobil yang membawa Lara, saat itu juga ia harus mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan sinyal, dan Lara pun tidak terlacak lagi. Pengendara mobil yang sempat ditabrak itu pun keluar bersamaan dengan mobil polisi yang sedang berpatroli di sana. Alhasil Cooper pun kini harus berada di kantor polisi dan diminta untuk menjelaskan semua yang tengah dilakukannya. Dari sini juga terungkap bahwa Cooper merupakan seorang mantan hakim yang selalu sukses memecahkan banyak kasus besar, termasuk juga sejumlah kasus yang sempat terjadi di kantor kepolisian tempat Marshall bekerja. Sayangnya, pria tua itu telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya tepat setelah istri dan anak perempuannya tewas dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itulah mengapa Cooper sangat termotivasi untuk mengebiri semua pria hidung belang yang ada di kota tersebut. Di ruang interogasi, Cooper terus-menerus mengoceh soal kasus penculikan Lara yang kini tengah dalam bahaya. Hingga akhirnya Marshall dan timnya yang juga sedang menyelidiki kasus penculikan wanita pun memutuskan untuk bekerja sama dengan mantan hakim itu. Pencarian dilakukan dengan melibatkan beberapa anggota polisi lainnya, dengan dibantu oleh sebuah drone untuk menemukan sinyal Lara. Hingga akhirnya penyergapan pun dilakukan di sebuah rumah yang diyakini menjadi sumber sinyal tersebut. Di rumah itu juga Marshall menemukan perempuan lain yang sebelumnya diculik. Salah satunya bernama Julie, beserta dengan Lara yang terlihat tengah ketakutan di dalam sebuah kamar. Lalu ditangkaplah sosok yang diduga menjadi dalang dari aksi penculikan tersebut yang bernama Simon. Di kantor polisi, Simon yang tengah diinterogasi oleh si legit Russell justru memperlihatkan gelagat yang aneh. Ia terlihat seperti orang dengan masalah gangguan kejiwaan yang membuat emosinya sangat labil.
Bahkan sejumlah pertanyaan yang diberikan pun tidak dijawabnya. Sambil menangis, ia malah meminta agar dirinya dipulangkan ke rumahnya. Sementara Marshall yang mendapat laporan tentang temuan sebuah barang yang menjadi alat untuk merusak gendang telinga para korban si Simon, dia dengan penuh amarah mengebrak meja di sana, yang semakin membuat Simon terlihat sangat ketakutan. Tak hanya itu, polisi juga menemukan banyak DNA yang didapat dari lokasi rumah Simon, termasuk beberapa barang dan foto wanita yang diduga berasal dari para korban yang sudah diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara itu, 6 polisi yang tengah berada di basement rumah Simon tiba-tiba tewas di tempat karena menghirup semacam gas beracun yang keluar dari pipa. Polisi yang mendapat laporan itu pun langsung marah hingga akan memukul Simon karena merasa rekan timnya telah dijebak olehnya. Lalu di tengah kekacauan itu, Simon mulai meracau. Dan ketika dipancing oleh Russell, pria tersebut mulai menceritakan tentang sebuah permainan penyiksaan yang diberi nama Winterberg. Kini polisi mulai kebingungan dengan sosok pelaku penculikan wanita yang sebenarnya. Karena sampai sekarang Simon masih terus meracau ketika diinterogasi. Dan kejadian pembunuhan 6 polisi sebelumnya juga mengindikasikan seolah ada sosok lain di balik Simon. Sedangkan pengakuan Julie pada Russell justru mengarah kepada Simon, yang menyebut bahwa sosok yang menyekapnya selama ini memiliki emosi labil dan sering berubah-ubah. Kadang Simon berlagak seperti seorang difabel, namun kadang ia juga terlihat layaknya orang normal. Tak berhenti sampai di situ, sekarang polisi kembali dikejutkan dengan ledakan sebuah mobil anggota polisi lainnya yang terparkir di dekat kantor. Di tengah kekacauan itu, polisi kini mendapat fakta baru mengenai kasus lama tentang pembunuhan wanita bernama Amy, yang diketahui merupakan ibu kandung dari Simon. Dari data kepolisian disebutkan bahwa Amy tewas karena bunuh diri di tahun 1995, dan ia sempat menjadi korban penculikan dan pemerkosaan di tahun 1986. Hingga akhirnya ia dibuang ke danau, namun berhasil menyelamatkan diri dalam kondisinya yang sedang mengandung Simon. Sementara itu di rumah Cooper, Russell dan Glasgow terlihat sedang mencari data-data yang mereka butuhkan dari komputer pribadi Cooper. Dari sini juga diketahui bahwa Lara merupakan anak angkat dari Cooper, yang selama ini selalu dipenuhi semua kebutuhan hidupnya, termasuk rumah mewah yang sekarang sedang ditempatinya bersama Cooper. Lara juga menilai bahwa Cooper merupakan sosok yang baik dan tidak seperti kebanyakan pria lainnya yang hanya berpikir tentang mantap-mantap semata. Di waktu yang sama, Marshall tengah berbincang dengan Cooper di sebuah perpustakaan. Di sana, polisi itu tampaknya sudah mengetahui tentang aksi kebiri yang kerap kali dilakukan oleh Cooper pada semua pria hidung belang di kota tersebut. Cooper beralibi bahwa semua aksinya itu merupakan hukuman yang pantas untuk para pelaku kejahatan seksual. Ia menganggap bahwa selama ini hukuman yang diberikan oleh negara tidak akan membuat para pelaku menjadi jera, dan selalu saja terjadi kejahatan yang sama setiap kali pelaku itu bebas dari tahanan. Ditambah lagi dengan kasus yang sempat menimpa istri dan anak perempuannya. Maka tak mengherankan bila pada akhirnya Cooper pun bekerja sama dengan Lara untuk melakukan aksi tersebut, yang dianggapnya sebagai hukuman yang pantas untuk para penjahat kelamin. Sementara itu si mantap Russell yang memiliki basic ilmu psikolog berusaha untuk mendalami kejiwaan dari Simon dengan berdandan lebih casual dan terbuka. Dia mengintervensi tahanan itu dengan banyak pertanyaan dan diiringi dengan pancingan agar Simon bergairah dan mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, saat itu Russell mulai menyadari adanya sosok Simon yang lain. Dia pun mulai mendapat beberapa jawaban dari tahanannya itu. Simon bahkan sampai mengungkapkan bagaimana ibunya dulu memperlakukannya layaknya binatang yang berada dalam kurungan. Tapi tak berlangsung lama, emosi Simon berubah jadi amarah yang memuncak dan langsung menyerang Russell dan berniat untuk memperkosanya. Untungnya, saat itu juga anggota polisi lainnya segera datang dan menahan Simon. Russell yang terlihat tengah menenangkan dirinya setelah mendapat serangan dari Simon dikagetkan dengan sebuah paket berukuran besar yang tertulis nama Marshall sebagai pengirimnya.
Ia juga menemukan secari kertas yang bertuliskan Winterberg, yang mengingatkannya pada jenis permainan yang selalu dikatakan Simon selama ini. Sontak saja, petugas polisi wanita itu langsung menduga jika paket tersebut berisikan bom dan menyuruh semua petugas lainnya untuk keluar menjauh dari gedung tersebut. Di rumah Glasgow, anggota polisi yang juga merupakan rekan kerja dari Marshall dan Russell baru saja tiba di sana. Namun ia dikagetkan dengan kondisi kekasihnya yang pingsan, serta anak mereka yang masih bayi itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia juga menemukan sebuah pesan dari si penculik agar mengeluarkan Simon yang masih berada di kantor polisi demi keselamatan anaknya yang telah diculik. Dengan cepat Glasgow kembali menuju ke kantornya yang saat ini tengah kacau karena isu paket bom yang baru saja diterima oleh Russell. Akhirnya Glasgow pun membebaskan Simon dengan memakaikannya seragam polisi untuk mengelabui petugas lainnya. Hingga tibalah ke sebuah lokasi di mana Simon telah dijemput oleh sosok misterius. Marshall yang menyadari adanya kejanggalan dari paket itu pun langsung menuju ke ruangan tahanan Simon dan menemukan tahanannya itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia yang sangat yakin bahwa isi paket tadi bukanlah sebuah bom, langsung mendekatinya bersama dengan dua petugas penjinak bom. Dan ketika paket itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi, yaitu anak si Glasgow yang tadi sempat diculik oleh sosok yang masih misterius. Dan itu hanyalah sebuah pancingan agar Simon bisa keluar dari sana. Di kantor polisi, berkas Amy kembali dibuka dan penyelidikan tentang sosok pria yang telah menculik dan menghamilinya pun terarah pada seorang pria bernama David, yang sekaligus juga merupakan sosok pria tua yang sempat mengalami kecelakaan mobil dengan Cooper di awal film. Tanpa menunggu lama, Marshall dan timnya pun bergegas melakukan penangkapan pada sosok yang diduga merupakan ayah kandung dari Simon, yang kini diketahui telah tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di lokasi, Marshall dan yang lainnya dikejutkan dengan keberadaan Simon di sana, yang diketahui baru saja membunuh David. Saat itu juga mereka langsung menangkap Simon. Sementara itu Cooper yang baru tiba di rumahnya menyadari bahwa Lara sudah tidak ada di sana, dan komputernya pun ternyata telah diretas oleh seseorang yang nampaknya telah menyelinap masuk dan menculik anak angkatnya itu. Cooper langsung melaporkan semua kejadian yang dialaminya kepada Marshall dan menuntut agar pihak kepolisian bisa segera menemukan Lara, atau biar dirinya saja yang akan mencarinya dan menghukum si penculik dengan caranya sendiri. Sedangkan Simon kini meminta kepada Russell agar ia diberikan kesempatan untuk bisa meminta maaf di hadapan publik atas semua aksinya selama ini. Namun sialnya, ketika sudah berada di pusat kota dengan banyak pasang mata yang melihatnya, Simon justru kembali meracau dan menjelek-jelekan semua korbannya. Sontak polisi pun langsung menghentikannya dan mengamankan Simon dari amukan keluarga korban yang hadir di lokasi itu. Cooper yang juga berada di sana memutuskan untuk mengikuti mobil yang membawa Simon. Hingga di tengah jalan, ia memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke mobil Simon, dengan maksud agar bisa menghabisinya dengan caranya sendiri. Naasnya, ketika mobil itu terguling dan Cooper berhasil meraih Simon, secara mengejutkan muncul sosok misterius dari belakang Cooper, dan sosok itu langsung menembaknya. Ternyata sosok misterius itu adalah Simon yang pernah ditangkap polisi sebelumnya dan merupakan difabel. Sementara sosok Simon yang telah membunuh David adalah saudara kembarnya sendiri yang terlihat normal, namun memiliki jiwa psikopat dalam dirinya. Mereka merupakan kembar identik sehingga sulit untuk dibedakan. Untuk mempermudah memahami alur ceritanya dan tidak bingung, maka kita sebut saja sosok yang ditangkap pertama kali adalah Simon, sedangkan kembarannya yang telah membunuh David adalah Stull. Nah, kembali ke cerita, Marshall yang tengah mengamati rekaman CCTV di ruang tahanan Simon kini menemukan adanya kejanggalan. Dan dia baru menyadari bahwa Simon tidak memiliki kepribadian ganda, melainkan ada dua sosok yang berbeda. Simon difabel yang pertama ditangkapnya terlihat sedang menulis dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Simon si pembunuh yang ditangkap karena membunuh David terlihat menulis dengan cara kidal.
Kini Marshall pun menyadari bahwa Simon merupakan kembar identik. Dan saat itu juga ia memutuskan untuk mengejar rombongan polisi yang membawa Simon. Tapi sayangnya ia hanya menemukan jasad Cooper yang telah tewas ditembak. Sedangkan Russell telah dibawa oleh si kembar Simon. Marshall juga mendapat keterangan dari anggotanya yang juga turut berada di sana bahwa Simon ada dua. Dan salah satunya mengatakan akan mengambil Russell. Sedangkan Simon yang satunya lagi mengatakan akan tetap bersama wanita yang lebih muda, yaitu si Lara. Polisi itu juga mengatakan sempat mendengar soal permainan Winterberg tanpa mengerti maksud dari kata tersebut. Nah, di kantor polisi, Marshall yang sempat penasaran dengan kata Winterberg akhirnya menemukan arti dari kata tersebut, yang merupakan ajaran dari kepercayaan tertentu yang menyembah berhala dan melakukan pengorbanan hewan dengan membakar atau menenggelamkannya. Kata itu juga yang selama ini kerap diucapkan oleh Simon, serta memiliki korelasi dengan rekaman Amy saat menjalani terapi. Dari sini juga Marshall menemukan alat penghilang sinyal yang selama ini terpasang di boneka beruang milik Stull. Dan setelah Marshall mencabutnya, maka sinyal dari Lara pun terdeteksi, yang menunjukkan pada sebuah lokasi danau yang jauh dari kota. Di waktu yang sama, si kembar Simon terlihat tengah mempersiapkan permainan Winterberg di sebuah danau beku dengan dua kantong plastik berisi Russell dan Lara yang ada di dalamnya. Kantong plastik itu pun dilumuri dengan minyak dan kedua kembaran itu kini melempari plastik tadi dengan bola-bola api dari tepi danau. Namun keseruan permainan itu pun tak berlangsung lama karena polisi kini tiba di sana dan si kembar Simon pun kabur ke arah hutan. Marshall dan timnya kini memburu si kembar Simon dengan masuk ke dalam hutan. Namun sialnya Russell yang memaksa ikut ke sana malah ditangkap oleh Stull. Sementara Marshall berhasil menangkap Simon. Sekarang mereka melakukan pertukaran untuk sandera masing-masing di tengah danau beku. Dalam kondisi emosi yang kacau, Stull mengancam Russell dengan menembaki permukaan es yang ada di bawahnya, hingga membuat sebagian es pun menjadi retak. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, Marshall melepas Simon dengan menyuruhnya agar berlari ke arah kembarannya dan memeluknya segera. Karena begitu polos, Simon pun menuruti perkataan Marshall. Hingga akhirnya permukaan danau beku yang tak kuat menahan bobot kedua tubuh si kembar itu pun retak dan mengakibatkan keduanya tercebur di air yang sangat dingin. Si kembar Simon kini meregang nyawanya di danau yang beku. Sedangkan Marshall yang sempat ditembak oleh Stull berhasil diselamatkan oleh si mantap Russell. Di akhir film terlihat Lara yang begitu tegar merelakan kepergian Cooper yang merupakan ayah angkatnya. Sementara Faye yang dijemput Marshall mendapat kejutan karena ayah yang disayanginya itu kini telah menemukan sosok istri yang tepat untuknya. Dan ia adalah si mantap Russell, atau bisa juga disebut si legit Russell. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Psikopat yang selama ini menculik dan memperkosa para wanita muda akhirnya telah mati dengan begitu mengenaskan. Dan kota itu pun terbebas dari para psikopat penculik wanita muda. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan karakter utama bernama Donnie Burger. Donnie merupakan karakter yang bisa dibilang cukup pinter di kelasnya. Dia sangat jago sekali dalam hal berhitung. Namun ya gitu, Donnie ini anaknya cukup liar dan nakal. Ketika dia bersama kedua temannya di sekolah ini, Donnie pengen banget nih punya pacar yang cantik dan seksi. Dan dia suka sekali dengan wanita yang umurnya lebih tua darinya. Nah, di sini muncullah guru matematika yang sangat seksi. Dan wanita ini bernama Mary. Donnie lalu nyamperin gurunya yang sangat seksi ini cuy. Dengan tidak ada akhlak, Donnie menggoda Mary dengan mengajaknya berkencan. Karena Donnie yang santuy ini begitu tidak ada akhlak, Mary pun sebel kepadanya dan memberikan hukuman kepada Donnie. Nah, ketika Donnie dihukum di ruangan gurunya ini, tiba-tiba nggak tahu kenapa gurunya ini terlihat begitu sakne kepada Donnie. Ternyata Mary menyimpan kesaknian duniawi yang sangat besar terhadap bocah laki-laki, yaitu dengan si Donnie ini. Perlakuan Mary membuat Donnie terkejut akan hal itu cuy.
Karena gurunya ini mengalami sakne yang cukup berat, Donnie pun diajak untuk melakukan ritual mantap-mantap di ruangan Mary ini. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh Donnie. Pokoknya di balik ruangan itu, Donnie mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Nah, hari pun berganti hari ya kan? Hubungan Donnie dengan gurunya ini pun semakin erat. Aktivitas mereka pun tidak luput dari ritual mantap-mantap setiap harinya nih coy. Nah, tepat di suatu hari, pas pula nih di acara sekolah, Mary dan Donnie pun ketahuan sedang mantap-mantap di balik layar. Suara dari ritual yang mereka lakukan terdengar sangat keras sampai ke panggung. Hingga akhirnya, ketika tirai dibuka, mereka pun ketangkap basah sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu agresif. Kejadian itu pun membuat sisi sekolah menjadi sangat heboh. Karena Donnie bagaikan pahlawan untuk semua orang, karena berhasil melakukan hubungan gelap dengan guru seksi yang ada di sekolah itu, dia pun mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Bahkan tidak hanya teman-temannya coy, beberapa guru pun memberikan sorakan selamat kepada Donnie. Nah, dari kejadian itulah Donnie menjadi sangat terkenal. Dari hubungan gelap antara guru dan murid itu, Mary pun disidang karena telah melakukan tindakan mantap-mantap terhadap muridnya sendiri. Dan dari ritual itu, ternyata Mary sudah hamil tua cuy. Dan sudah pasti, anak yang dikandung Mary adalah anak Donnie. Akibat perbuatan itu, Mary pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Dan sebelum masuk ke sel penjara, Donnie berjanji kepada Mary bahwa dia akan menjaga anak mereka. Dan di sini akhirnya Mary si guru seksi harus masuk ke dalam penjara nih cuy. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Donnie pun telah beranjak dewasa. Donnie sempat menjadi pemuda yang begitu terkenal di masanya. Donnie juga sempat menjadi orang yang kaya raya. Namun ya gitu, karena sangat buruk dalam mengelola keuangan, dia pun akhirnya tidak lagi memiliki apa-apa. Bahkan anaknya sendiri kabur meninggalkan dirinya. Malang banget kan? Di samping dia tidak lagi memiliki apa-apa dan memiliki hidup yang semakin suram, Donnie juga memiliki masalah mengenai tunggakan pajak senilai kurang lebih $40.000 yang tidak pernah dibayarnya. Di sini salah seorang teman Donnie sebagai lawyers menyarankan Donnie untuk segera menyelesaikan tunggakan itu. Karena akibatnya, jika Donnie tidak membayar pajak tersebut dalam waktu 1 minggu, dia akan dipenjara. Nah, untuk mengurangi beban pikiran yang ada di benaknya, Donnie pun pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Donnie pun curhat dengan wanita ini tentang masalah yang ada di hidupnya, ya mengenai tunggakan pajak itu. Wanita ini menyarankan Donnie untuk minta tolong dengan anaknya yang bernama Han Solo. Yaps, Han Solo adalah anak dari hubungan gelap antara Mary dan Donnie yang sempat heboh di masanya. Dan anak mereka telah beranjak dewasa, dan bisa dibilang anak Donnie tersebut memiliki kehidupan yang sangat mapan. Dan dia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu kurang lebih 1 minggu ke depan. Karena memiliki hubungan yang tidak baik antara dia dan anaknya, Donnie pun mengurungkan diri untuk bertemu dengan anaknya itu. Donnie yang masih sangat bingung untuk melunasi hutang pajak, dia pun pergi ke stasiun televisi untuk bertemu dengan teman lamanya lagi nih. Nah, stasiun televisi ini sempat mempopulerkan nama Donnie pada masanya. Di mana berita heboh pada saat itu adalah hubungan dia dengan gurunya yang sekarang masih di penjara, yaitu Mary. Teman Donnie yang seorang produser ini memiliki ide untuk mengangkat kisah mereka kembali ke dalam sebuah acara TV. Dan jika acara tersebut berjalan, maka Donnie bisa mendapatkan honor yang sangat besar, senilai $50.000. Untuk mendapatkan itu, Donnie hanya perlu membawa anaknya yaitu Han Solo untuk pergi ke penjara bertemu ibunya yaitu Mary. Di mana nantinya pertemuan itu akan mereka liput secara langsung. Karena Donnie hanya memiliki pilihan itu untuk menghasilkan uang, mau nggak mau Donnie pun terpaksa untuk bertemu dengan anaknya. Nah, di sini Han Solo yang akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa minggu lagi sedang berkumpul dengan keluarga tunangannya. Tunangannya ini bernama Jamie, wanita cantik dan mantap. Selain itu, di sini ada kedua orang tuanya Jamie, neneknya Jamie dan si bangke ini bernama Chad. Dia adalah adik kandung Jamie yang merupakan seorang tentara. Just info aja nih sob, anaknya Donnie ini yang bernama asli Han Solo Burger
merubah namanya menjadi Todd Peterson. Dia merubah namanya karena dia malu dengan kisah kedua orang tuanya di masa lalu. Dan dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya telah lama mati. Nah, tiba-tiba waktu mereka lagi makan bersama, Donnie pun datang menghampiri Peter atau Han Solo. Di sini Han Solo kita panggil dengan nama Peter ya, biar kalian kagak bingung sob. Nah, waktu Donnie datang tuh, si Peter ya kaget. Tiba-tiba ayah kandungnya datang menghampirinya di hadapan keluarga tunangannya. Agar rahasia tidak terbongkar, Peter pun harus berdalih kalau Donnie ini adalah sahabat dekatnya. Donnie memahami apa yang sedang dilakukan anaknya. Karena paham dengan kebohongan Peter, Donnie pun terpaksa masuk ke dalam sandiwara Peter kalau dia adalah teman dekatnya Peter. Di dalam kamar ini, Peter dan Donnie sempat berdebat karena bisa dibilang Donnie ini adalah ayah yang buruk dalam mengurus Peter sewaktu kecil dulu. Sehingga Peter pun menganggap kalau dia tidak lagi memiliki seorang ayah. Namun di sini Donnie menjelaskan tujuannya mengapa dia mendatangi Peter. Donnie mengajak Peter untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit-sakitan di dalam penjara. Dan udah pasti, Donnie berbohong agar tujuannya berhasil untuk mengajak Peter menjenguk ibunya. Tapi di sini Peter sempat menolak dari ajakan itu dan tidak peduli dengan ibunya yang ada di penjara. Lalu mereka pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah itu. Di pesta ini, Donnie berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang konyol. Si Peter sempat khawatir kalau orang-orang tahu kalau Donnie adalah ayah kandungnya. Nah, ketika pesta berakhir, Donnie sempat mengajak anaknya ini untuk bercanda dan berusaha agar Peter mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Waktu pun semakin larut dan tibalah saatnya untuk tidur. Nah, ketika pesta pernikahan Peter dan Jamie semakin dekat, mereka pun mengadakan pesta bujang untuk Peter. Ketika selesai dan akan pulang, Donnie mengajak Peter untuk pergi bersenang-senang ke tempat lain. Dan di sini hanya mereka saja. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama di malam ini, perlahan Peter pun dapat berdamai dengan keadaan di masa lalu dan mulai menerima Donnie sebagai ayahnya. Ketika selesai bersenang-senang, mereka pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, Donnie pun terkejut karena Peter tiba-tiba mendatangi ibunya ke penjara. Di sini, sebenarnya Donnie udah gak ingin lagi nih melanjutkan rencananya untuk mengajak Peter menemui ibunya agar dia mendapatkan uang sebanyak $50.000. Karena Donnie tidak ingin Peter menjadi salah paham dengannya, Donnie pun langsung mengejar Peter ke penjara. Nah, pas sampai di penjara, terlihat Mary ibunya Peter yang masih sangat seksi cuy. Peter, Donnie, dan Mary pun akhirnya dapat mengobrol bersama di tempat ini. Tapi tingkah Mary dan Donnie di masa lalu masih terbawa-bawa hingga saat ini. Dan ia membuat Peter agak sedikit geli dengan tingkah laku kedua orang tuanya ini. Ketika mereka mengobrol dan saling kangen satu sama lain, tiba-tiba suasana pun menjadi kacau ketika tim dari TV meliput mereka. Peter pun sempat marah ke Donnie karena mengira kalau Donnie mendekati dirinya hanya untuk membuatnya datang ke penjara dan semata-mata karena uang. Donnie berusaha menjelaskan semuanya ke Peter bahwa sebenarnya dia tidak lagi memperdulikan hal itu dan dia benar-benar sangat sayang dengan Peter dan tidak lagi berniat mengambil keuntungan ketika acara TV meliput kisah mereka. Tapi dari penjelasan Donnie, Peter tidak menerima hal itu dan sangat kecewa dengan ayahnya ini. Hubungan Donnie dan Peter pun kembali merenggang. Karena sangat kecewa, Peter lalu mengusir Donnie dari rumahnya. Ketika Donnie akan pergi dari rumah ini, dia tidak sengaja mendengar suara Jamie yang sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Donnie berprasangka Jamie sedang teleponan dengan selingkuhannya karena pembicaraan mereka sangat mencurigakan. Donnie pun tidak ingin anaknya menikahi wanita yang salah dan dia berniat akan membongkar hal itu. Nah, pas Donnie ngasih tahu Peter kalau Jamie telah selingkuh dengan atasannya bernama Steve, Jamie pun menjelaskan semuanya. Kalau yang dia telepon itu adalah orang-orang dari event organizer yang akan mengatur acara pernikahan mereka. Donnie yang merasa kalau dia telah menuduh Jamie dengan tuduhan yang salah, dia pun pergi dari tempat itu dengan cara yang sangat memalukan. Karena merasa bersalah ke Jamie dengan menuduhnya yang enggak-enggak, Donnie pun berniat akan meminta maaf ke Jamie.
Dia pun membawa 2 buah es krim sebagai ucapan minta maaf dan mendatangi Jamie ke hotelnya. Nah, waktu Donnie sampai di pintu kamar Jamie, Donnie pun mendengar suara desahan dari dalam kamar itu. Karena curiga, Donnie pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Jamie melalui jendela. Ketika sampai di balik jendela, Donnie pun melihat pemandangan yang sangat bangkit sekali cuy. Ternyata Jamie sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan si Chad. Yaps, adik kandungnya sendiri. Donnie lalu masuk ke kamar itu dan menangkap basah perlakuan mereka berdua. Karena Donnie tidak ingin anaknya menikahi wanita yang tidak benar, dia pun berniat akan memberitahu Peter apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Jamie yang takut kalau Peter tidak jadi menikahi dirinya, dia pun memberikan uang sebanyak $50.000 ke Donnie sebagai uang tutup mulut. Ya, karena Donnie juga butuh uang, mau nggak mau, dia pun menerima uang itu. Si Peter ini bisa dibilang pembisnis muda yang sangat kaya coy. Jadi Jamie menikahi Peter hanya karena kekayaannya saja. Nah, esok harinya ketika acara pernikahan akan berlangsung, Donnie pun mendatangi acara tersebut dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau dia sangat membutuhkan uang, Donnie lebih memilih untuk memberitahu fakta yang sebenarnya kepada Peter. Dan dia berubah pikiran dan menolak uang yang diberikan oleh Jamie. Ketika Peter mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jamie dan Chad, Peter pun spontan membatali acara pernikahan mereka. Dia sangat jijik dan begitu kecewa dengan orang yang sangat dia cintai. Keburukan Jamie dan Chad pun telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Peter dengan nama asli Han Solo Burger, dia pun pergi bersama ayahnya dari tempat itu. Dan keluarga Jamie benar-benar sangat kacau di sini. Nah, akhirnya Peter kembali menggunakan nama Han Solo sebagaimana yang telah diberikan ayahnya waktu kecil. Dia pun kembali menerima Donnie sebagai ayah kandungnya. Dan di sini hubungan mereka kembali erat. Dan 3 tahun lagi Mary akan bebas dari penjara. Hidup mereka akan semakin lengkap. Nah, Donnie pun akhirnya terbebas dari tunggakan pajak. Hidupnya kembali tenang bersama anaknya dan istrinya, yaitu Mary, guru matematika seksi yang sempat membuat heboh pada masanya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah rekap alur cerita dari film That's My Boy. Walau Donnie adalah orang tua yang sangat buruk untuk anaknya, namun dia tidak ingin anaknya memiliki masa depan yang buruk seperti dirinya. Ya, bisa dibilang film ini cukup menghibur lah. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, jangan lupa untuk di komen ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.